Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Para hadirin, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali di masjid yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka untuk menambah ilmu kita, yang dengan ilmu itu nanti akan membuka kesempatan amal bagi kita, dan amal inilah yang nanti akan menaikkan, menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan mengupas mengenai salah satu perkara yang menjadi bagian dari kehidupan kita, yaitu mengenal alam jin. Wah, jadi orang ngomong ke jin, Bu, ngomong ke juri ya. Jadi tadi Ustaz Latif bilang saya sejarawan, tenan lah ini bagian sejarah juri ya. Karena orang Indonesia ya sebenarnya di seluruh dunia ya tidak bisa memungkiri bahwa kita ini hidup bukan hanya dengan perkara-perkara yang dohir saja. Banyak hal yang gaib yang kita berinteraksi dengan perkara gaib itu, tapi kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu, jadi salah jalan, salah langkah. Sebetulnya yang gaib itu nggak perlu makhluk di luar diri kita. Manusia itu oleh Allah diciptakan dari dua unsur, satu unsur dohir, satu unsur gaib. Jadi manusia setengah nama makhluk gaib. Yang dohirnya apa, Bu? Badan. Yang gaibnya apa? Ruh. Kita ini punya ruh. Ari ruh teh kumaha bentukna? Gak tahu. Kita yang punya ruh saja kita gak pernah lihat, gak pernah tahu. Tapi kita yakin bahwa ruh itu ada. Sebab ketika ruh meninggalkan badan kita, awak teh cicing wae itu bisa nanaon. Itu. Jadi ruh ketika pergi, maka badan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Berarti ruh itu fungsinya sangat sentral dalam tubuh kita. Walaupun sebetulnya ruh itu pergi meninggalkan badan kita gara-gara badan kita mati. Jadi yang mati itu bukan ruh, tapi apa yang mati itu? Badan. Dari ruh mati maut, badan orang maut, ruhnya kemana? Ini itu kan gitu. Jadi yang maut itu, yang meninggal itu adalah badan, ruhnya tidak meninggal. Itu jadi ruh itu nanti kembali ke tempat yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, disebut sebagai alam barzakh. Jadi barzakh itu benteng yang kokoh, yang kuat, yang nggak bisa ditembus oleh siapa saja kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi kalau ada yang beranggapan orang bisa memanggil ruh, bohong gitu ya. Gak ada orang bisa manggil-manggil ruh. Itu buat apa ruh dipanggil? Karena ruh itu min amri Rabbi. Kan para orang-orang Yahudi itu ya suka nanya kepada Nabi Muhammad, yas'alunaka anir ruh. Mereka waktu di Madinah, ini orang Yahudi nanya kepada Nabi Muhammad tentang ruh. Bagaimana jawaban Allah kepada Nabi Muhammad? Kul, katakan oleh engkau Muhammad, ar-ruhu min amri Rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberi ilmu tentang ruh kecuali amat sangat sedikit. Jadi kita ini diberitahu tentang ruh itu hanya informasi dari Allah saja. Di luar yang diinformasikan oleh Allah, kita tidak tahu ruh itu bagaimana. Bagaimana bentuknya, di mana tempatnya. Sekarang jangankan bentuk, coba ruh itu dalam tubuh kita tempatnya di mana?
Itu ingatnya gak ada yang bisa memastikan. Nah dina tuur, dina sirah, dina naon kan gitu, kita nggak tahu. Ada yang bilang di jantung, ada yang bilang di mana, tapi nggak ada yang bisa memastikan. Nggak ada alat yang bisa mendeteksi di mana ruh itu ada. Kita baru tahu ruh itu ada setelah ruh itu tidak ada, gitu ya. Jadi pas eueuh, oh nya aya geuning. Ruh itu ternyata ada ketika dia sudah meninggalkan jasad seseorang, baru ketahuan tuh ruh itu ada. Dan itu kita nggak tahu, tidak tahu bagaimana bentuknya, bagaimana bagaimana tempatnya itu ya, dia bertempat di dalam tubuh kita itu seperti apa. Ada yang mengatakan ruh itu cenah siga haseup, ada yang bilang ruh itu nangkon jadi awak teh teuing kumaha. Walau alam, tapi nggak pernah ada keterangan yang bisa memastikan ruh itu seperti apa adanya dalam tubuh kita. Cuma kita tahu ya pokoknya mah ruh itu ada dalam tubuh kita. Nah, nanti dijelaskan juga dalam hadis-hadis itu ya, kalau manusia meninggal, rohnya itu dicabut. Ada yang dicabutnya itu dengan halus, pelan sampai tidak terasa, itu orang-orang soleh. Nanti kalau orang-orang yang kafir, orang jahat, oleh Allah Subhanahu wa taala rohnya itu dicabut sampai kesakitan. Nah, proses berpisahnya ruh dari jasad disebut sebagai sakaratul maut. Nah, itu prosesnya disebut sakaratul maut itu. Nah, itu makhluk gaib yang ada dalam tubuh kita gitu. Jadi manusia itu setengahnya zahir, setengahnya gaib gitu. Jadi nu disebut gaib jeung zahir itu kan perspektif manusia. Kenapa sesuatu disebut gaib? Karena tidak bisa dilihat oleh manusia, tidak bisa diindra oleh manusia. Tapi sebetulnya kalau dalam perspektif Allah Subhanahu wa taala ada yang gaib tidak? Tidak ada. Atau jangankan perspektif Allah, perspektif jin saja atau perspektif ruh tidak ada yang gaib. Jadi si jin mah nanti disebutkan ya, mereka itu bisa melihat kita, kita nggak bisa melihat mereka. Jadi mereka itu melihat apa saja, bisa melihat sesamanya jin ya, bisa lihat malaikat, bisa lihat manusia, tapi kita nggak bisa melihat mereka. Nah, berarti dalam perspektif jin, nu gaib teh. Gaib itu dalam perspektifnya manusia, karena makhluk Allah Subhanahu wa taala diciptakan semuanya ada, hakikatnya yang ada itu tidak gaib. Itu cuma karena kita ini manusia punya banyak keterbatasan, ada yang bisa diakses oleh panca indera kita, ada juga yang tidak bisa diakses oleh panca indera kita. Yang tidak bisa diakses panca indera itulah yang disebut sebagai makhluk gaib. Tapi gaib itu bukan berarti tidak ada. Gaib itu ada, cuma nggak teka tingali, teka denge, teka cabak segitu ukul gitu. Dalamun kacabak jeung kadenge mah teu disebut gaib. Sok lamun hitut teka denge jeung teka ambe. Hitut itu bisa jadi makhluk gaib kan. Ngan eta sok kadenge jeung sok abe aja itu tuh kan itu ya. Nah, kira-kira begitu. Baik, nah kita akan membahas satu makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala yang ada bersama kita, yang kita jadi sering keliru ya memperlakukannya itu karena ketidaktahuan kita atau kebodohan kita lah ya terhadap realitas ini, yaitu yang disebut dengan jin itu. Jadi jin itu kenapa disebut jin? Jin itu bahasa Arabnya istitar. Istitar itu tersembunyi, maka disebut jin. Kenapa disebut jin? Ada teka tingali sakitu unggul lah itu, maka disebut jin. Nah, ini jin itu disebut jin karena dia tidak terlihat. Nah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan ada beberapa makhluk gaib yang diciptakan Allah. Ini tidak semuanya, ini beberapa saja. Ini diantaranya dari hadis Aisyah, an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuliqatil malaikatu min nurin. Ada makhluk Allah yang disebut malaikat diciptakan oleh Allah min nurin, dari cahaya. Wa khuliqal jannu min marijin min nar, dan diciptakan jin min marijin min nar. Min marijin min nar itu sering diartikan
api yang murni. Karena api itu ada yang soalnya haseup nu hideung, aya api itu yang kuning gitu ya, ada yang biru, hijau. Nah itu pokoknya murni. Inti api itu disebut sebagai marijin minnar. Jadi inti api itu adalah bahan baku dari jin. Wa khuliqa Adam mimma wusifat lakum, dan diciptakan Adam seperti yang kamu ketahui, yaitu dari tanah. Jadi Adam itu diciptakan seperti kita. Ini disebutkan lagi bahwa walaupun jin itu termasuk kategori makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, beda dengan malaikat. Kalau malaikat itu perlu diimani, tapi jin mah tidak. Itu bedanya gitu ya. Kalau diimani kita memberikan kepercayaan penuh tanpa reserve, pokoknya mah dituturkeun we. Seperti kita iman pada Allah, jadi apa yang dikatakan Allah nggak perlu nanya lagi, kita ikut aja. Apa yang dikatakan malaikat kita ikut aja, apa yang dikatakan Rasul kita ikut saja, apa yang dikatakan oleh wahyu Quran, hadis Nabi Muhammad SAW kita ikut saja. Itu namanya iman. Apa yang ditentukan oleh takdir, orang udah percaya karena takdir kan gitu ya. Dan kita juga harus iman kepada akhirat ya, surga dan neraka. Kedua nanya surga neraka teh aya eueuh, nah itu namanya tidak iman kalau masih nanya. Nah, kepada yang 6 itu kita diwajibkan untuk iman. Makanya disebut sebagai rukun iman yang 6. Tapi kepada jin, walaupun dia makhluk gaib gitu ya, itu tidak diperintahkan untuk iman. Jadi walaupun nanti disebutkan di dalam surat Al-Baqarah, ciri-ciri manusia bertakwa itu alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Nah, yang gaib di situ pakai alif lam, al-ghaib, tidak semua yang gaib, tetapi yang gaib yang sudah ditentukan oleh Allah. Nah, ini dalilnya amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Nah, jadi kepada jin itu walaupun gaib tidak perlu diimani, karena itu bukan yang ditetapkan untuk diimani oleh kita. Sama seperti kepada ruh. Jadi ruh kita ini ada dalam tubuh kita, dia gaib, tapi kita tidak disuruh untuk beriman kepada ruh kita ini. Nah, jadi apa yang dikatakan ruh itu ya belum tentu benar semua, nanti ada juga yang salahnya. Nah, nanti kita bisa jelaskan kapan waktu tentang ruh yang ada dalam tubuh kita. Nah, kepada makhluk gaib yang lain juga begitu. Jadi tidak semuanya perlu diimani, karena yang diimani itu sudah ditentukan, yaitu yang 6 itu disebut rukun iman. Nah, maka kepada jin ini kita perlu tahu ya sifat-sifatnya, karakternya. Kenapa? Karena jin selalu berinteraksi dengan kita. Ada nama lain dari jin itu seperti setan. Misalnya kan setan itu selalu yuwaswisu fi sudurin nas. Dia berarti setan teh babarengan jeung urang, berarti jin teh babarengan jeung urang. Kalau kita tidak tahu, maka kita menjadi tidak paham bagaimana berinteraksi dan memperlakukan makhluk yang bernama jin ini gitu. Nah, kita lihat ya sifat-sifat jin. Jadi ada beberapa nama dalam bahasa Arab untuk jin. Nanti di dalam hadis ya, dalam Quran, dalam hadis terutama ya, ada beberapa nama. Ada kalau jin itu ya jin saja yang tersembunyi disebut sebagai jinniyun. Jinniyun itu atau jin ya. Nah, itu nama asalnya, nama pokoknya itu adalah jin, seperti wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Iya mah bisa HD, bisa goreng si jin teh ya, bisa baik, bisa buruk, itu disebut sebagai jin. Jin yang tinggal bersama dengan manusia disebut amir, pakai ain ya, amir, jamaknya amman. Jadi ada jin yang bareng-bareng dengan manusia itu ya, dengan kita. Ada jin yang suka tinggal di rumah, mantak di imah lamun aya nusok ganeng gitu,
Eueuh naon tapi gandeng teu kudu riweuh, bukan itu paling oge jin, lamun lain ucing, jin kan sarua gitu. Ucing makhluk Allah, beurit makhluk Allah, jin oge makhluk Allah. Tah ibu-ibu mah sok loba kasieun. Pedah ucingna teu katempo, beurit teu katingali, aya gogoloprakan di para. Aya juri kan gitu. Jadi naon teh? Jadi kalah kasihan padahal mah teu naon dah, memang jin itu bersama dengan kita, tinggal dengan manusia gitu. Di mana gitu jin teh? Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Adam dari surga ke dunia gitu. Tah lamun di dunia berarti kan jin teh meureun cicingna sawareh aya nu bareng jeung jalma, sawareh aya di tempat sejen. Nah, jin-jin yang suka ada dengan manusia itu di tempat manusia disebut sebagai amir, ammar. Nah, makanya nanti ada doa ya kalau kita masuk WC itu kan di imah. Doa nanti kumaha? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Naon ari khubus jeung khaba'is teh? Ari khubus jeung khaba'is teh jin, setan, juri gitu teh. Jadi kita berlindung kepada Allah dari setan-setan, dari jin-jin yang suka ada di mana itu? Suka ada di WC gitu. Lapo punya, nah, amin itu diganggu kan itu ya. Ini dalam bahasa Arab ya, jin yang mengganggu anak kecil sering disebut arwah ya. Nah, sok ayo arwah gentanya, tapi itu jin maksudnya mah lain arwah orang meninggal itu ya. Itu disebut arwah. Nah, jin yang jahat dan sering mengganggu manusia itu disebut sebagai setan. Jadi setan teh bangsa jin teh. Ngan setan mah jin anu kumaha? Anu kurang ajar ya, suka mengganggu manusia. Yuwaswisu fi sudurin nas, membisikkan manusia, menggoda manusia supaya melakukan kemaksiatan. Nah, eta ngaranna setan gitu. Eta setan teh ti bangsa jin kan. Sifat jin yang suka menggoda manusia, menjerumuskan manusia itu sering menular juga kepada manusia. Makanya ada manusia yang suka kesetanan gitu ya. Jadi setan itu disebut syayatinul insi wal jinni. Jadi setan itu nanti ada yang sifatnya menular kepada manusia. Berarti kalau ada manusia yang suka mengajak kepada kemaksiatan, manusia yang mempengaruhi orang lain untuk melakukan kemunkaran, melakukan perbuatan yang maksiat pada Allah Subhanahu wa taala, nah maka manusia semacam itu geus kasetanan. Nah, itu dia jadi jadi setan juga itu, sayatinul insi wal jinni. Kan setan itu minal jinnati wan nas. Jadi ada setan dari bangsa jin, ada setan juga yang nempel pada perilaku dan sifat manusia. Nah, makanya yang kadang-kadang menyesatkan kita itu ya, ada yang tidak berwujud namanya jin, tapi aya oge nu bungkeulekan katempo, ngaranna salaki, ngaranna pemajikan, ngaranna anak, ngaranna babaturan gitu ya, ngaranna tetangga, ngaranna batur sakantor dan sebagainya kan gitu ya. Nah, itu kalau suka mengajak kepada kemaksiatan, maka berarti geus jadi setan gitu. Jadi geus kasetanan dan model gitu. Bentar hati-hati itu ya. Gitu ya, istri itu bisa jadi setan, suami bisa jadi setan juga ya. Gitu, teman juga begitu, anak juga begitu dan seterusnya. Jadi setannya ada di mana-mana ternyata. Nah, terus ada yang lebih jahat lagi. Nah, disebutnya marid. Terus ada lagi jin teh disebut ifrit. Nah, disebut ifrit afarit. Ada juga nanti ima sedikit, ada juga yang lain, ada yang disebut azazil, ada yang disebut iblis. Nah, iblis mah itu adalah penghulu para setan. Jadi setan teh bosna. Nah, itu namanya iblis. Jadi iblis itu dulu adalah jin yang pertama kali menggoda siapa? Nabi Adam alaihissalam ketika berada di surga. Kemudian si iblis ini oleh Allah Subhanahu wa taala dihukum, dia akan masuk ke neraka. Tapi si iblis ini karena sombong ya, dia bilang begini, saya tidak mau ke neraka sendirian, saya minta dikasih umur sampai hari kiamat supaya saya akan menyesatkan
orang-orang turunannya anak Adam. Nah makanya si iblis mah umurnya panjang gitu ya, dari zaman Nabi Adam eta iblis bapakna nepi ka kiamat aya keneh coba boga anak, berarti aya iblis anakna, aya iblis incuna, aya iblis wah geus. Nah makanya si iblis itu dia pinter ya. Pinter itu apa? Karena dia tahu kehidupan manusia dari mulai Adam sampai zaman sekarang, maka dia tahu karakternya. Kalau ada manusia yang modelnya begini, dia sudah tahu bagaimana jurusnya untuk menyesatkan orang semacam itu. Lamun aya model kieu teh aya deui model kieu nyaho, sabab dia umurnya panjang. Karena umurnya panjang, dia tahu bagaimana sifat-sifat manusia di berbagai zaman gitu. Nah itu apa namanya, si iblis itu ya. Nah itu namanya iblis. Ada lagi nama yang lain. Jadi banyak sekali nama-nama dari jin itu. Itu baru dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Sunda, nu disebut jin teh naon tah? Disebut juri, siluman, genderuwo, tuyul, kuntilanak. Nah, jadi yang model-model begitu itu ya, itu jin dalam bahasa apa? Dalam bahasa lain lah, banyak sekali nanti sebutan jin itu. Walaupun kalau nanti sebut jin teh kumaha cenah eta sanu siga pocong, itu wadul itu ya. Kenapa? Nanti akan kita jelaskan ya, bahwa ada sifat dari jin itu yang apa namanya, yang tidak mungkin kita akses. Pertama ya, ada beberapa sifat dari jin itu ya. Ini jin itu diciptakan oleh Allah sebelum manusia dari api. Wal janna khalaqnahu min qablu, dan jin telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah kami ciptakan min qablu, sebelum diciptakannya Adam alaihissalam, min naris samum, dari api yang sangat panas. Berarti jin itu makhluk heubeuh. Nah dia ini diciptakan sebelum manusia. Jadi sebelum manusia ada, jin itu sudah ada gitu. Makanya kenapa iblis itu sombong, karena merasa saya senior. Kan biasa punya hari senior masuk rada sombong gitu nya, aya budak teh aya junior teh ngarasa kapiheulaan gitu. Nah si iblis juga gitu. Tiba-tiba ada Adam teh cenah budak kamari sore karek diciptakeun ku Allah anyar keneh. Terus tiba-tiba kata Allah Subhanahu wa taala, wa idz qala rabbuka lil malaikati usjudu li adama. Ya kan Allah teh marentahkeun pek geura sujud ke Adam. Fasajadu illa iblis gitu. Kenapa? Aba wastakbaro, dia menolak karena sombong. Saya senior, kenapa saya disuruh sombong sujud kepada Adam gitu. Adam teh karek kamari sore kan karek diciptakeun kamari. Nah bet kudu sujud ke Adam, kudu lagi Adam sujud ke kuring. Nah kira-kira gitu. Nah itu makanya sombong itu adalah penyakit warisan iblis itu ya. Jadi kalau ada manusia sombong berarti dia turunan lah ya, turunan sifatnya itu ya. Jadi makanya kesombongan itu memang harus dikendalikan. Terus yang kedua, untuk apa jin itu diciptakan? Sama seperti manusia, jin itu diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna. Nah, jinna disebutkan tiheula karena memang dia makhluk senior ya, disebut duluan. Wal insa, diciptakannya manusia illa liya'buduni, untuk ibadah kepada Allah saja. Nah itu tujuannya jin dan manusia. Jadi artinya tugas jin dan manusia itu sama ya, untuk menghamba, taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah makanya karena tugasnya untuk ibadah pada Allah, nanti yang namanya ibadah itu kan beda dengan makhluk seperti hewan. Hewan mah teu dititah ibadah non sababna karena dia mah tidak akan tidak taat pada Allah. Jadi tidak ada pilihan bagi hewan-hewan kecuali dia taat saja pada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak diberi potensi untuk ibadah tadi itu. Nah, apa potensi ibadah itu? Potensi ibadah itu adalah memiliki ruh. Ruh itu fungsinya berpikir. Ruh itu fungsinya
adalah untuk menghimpun pengetahuan. Dengan pengetahuan itu dia bisa menentukan amal. Jadi pengetahuan itu bahasa Arabnya ilmu. Ain, lam, mim. Amal itu apa bahasa Arabnya? Amal punya. Ain, mim, lam gitu. Jadi lamun orang hayang amal kudu ilmu heula, da moal aya amal lamun eueuh ilmu. Coba ibu kenapa bisa sholat? Kenapa bisa sholat? Karena kita tahu ya, ada ilmunya. Karena kita sudah belajar sholat, kita bisa sholat. Karena kita sudah belajar nyetir, kita bisa nyetir. Karena kita sudah belajar apa gitu, kemudian kita bisa melakukan sesuatu. Jadi yang namanya amal itu dasarnya adalah ilmu. Kenapa kita harus tolabul ilmi? Supaya loba amal. Dalamun teu boga ilmu moal aya amalna. Jadi ibu-ibu ini kan, bapak-bapak ini kan, kita diperintahkan Allah untuk taat. Taat itu amal. Jadi amal kita ini hanya akan bisa ditempuh, bisa dilaksanakan kalau ada ilmunya. Nah makanya ilmu dan amal itu bedanya cuma posisi lam saja gitu ya. Nah jadi kalau lamnya di tengah itu namanya ilmu ya, geserlah dia ilmu itu jadi ke belakang, maka dia jadi amal gitu kan. Intinya aya ain lam mim, ya mah ain mim lam. Ari lam teh lambang al jahalah, al jahlu itu kebodohan. Jadi kalau kita mau membuang kebodohan kita, maka kita akan bisa beramal. Kenapa kebodohan itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kebodohan itu menyebabkan manusia tidak bisa beramal. Kalau manusia tidak bisa beramal, ya bagaimana dia akan bisa taat pada Allah Subhanahu wa taala? Kan ari kataatan teh wujudna dina amal. Sok aya nu ieu nanti rada bedegong apa cicing ge amal cenah. Ari cicing nanu bodoh mah lain amal eta makan ya, tapi kebingungan dia. Kalau orang yang berilmu diam, itu diamnya bisa jadi amal kalau itu adalah pilihan berdasarkan ilmu gitu. Ada orang yang diam itu pilihannya berdasarkan ilmu. Contoh apa? Contoh lamun 10 poin terakhir orang teh sok cicing di mana? Di masjid gitu. Teu ka mana-mana, teu riweuh neangan baju jeung nyieun kue lebaran gitu. Tapi cicing we di masjid gitu, cicing di masjid, zikir, salat, baca Quran, ibadah we di masjid, cicing dah. Dia diam, tapi diamnya berdasarkan ilmu. Nah, itu lain diam pengangguran. Aya jelema cicing we diimahkan tuh ka mana-mana. Gitu. Naon bingung mau pagawean kan itu. Tah eta ngaranna naon? Pengangguran kan itu. Dan orang kenapa menganggur? Karena dia nggak ada ilmunya. Kenapa banyak sarjana nganggur? Berarti pas kuliah lain neangan ilmu gitu. Bawa ngadon ulin jeung neangan kabogoh gitu. Jadi teu kaburu neangan ilmu mah. Pas lulus ijazah mah aya gitu nya. Tapi ilmuna eueuh, lamun ilmuna eueuh, maka dia tidak akan bisa beramal. Jadi kalau ada orang-orang yang nganggur itu karena nggak ada ilmunya, bukan karena nggak ada ijazahnya. Dari ijazah malah tanda berilmu, cek Rocky Gerung kayaknya gitu. Jadi ijazah mah tanda pernah sekolah gitu, sanajan menang meuli ijazahna gitu. Apa aya STIA adanya, sekolah tidak ijazah ada. Nah jadi ijazah mah tanda pernah sekolah, lain tanda pernah mikir kan gitu ya. Kalau orang pernah mikir maka tandanya adalah berilmu itu. Tapi kalau dia tidak mikir maka tidak akan ada ilmunya. Dan insya Allah sebetulnya mah orang kalau mikir ya ilmunya banyak, itu yang namanya pengangguran yang mustahil kumaha rek nganggur, pan aya ilmuna. Karena dia punya ilmu, dia akan punya amal. Gitu. Contohnya kieu ibunya, misalnya ya aya budak cicing we di imah padahal bapana teh keur ripuh eta di sawah, boga sawah 2 hektar. Gitu. Bapak ka sawah, budakna cicing we di imah. Coba bayangkan, padahal sarjana, lebih ironis lagi bisa jadi dia sarjana pertanian. Gitu. Jadi bapana nu ripuh ka sawah eta sarjana pertanian kana cicing di imah pan lieur kan gitu ya. Jadi eta sekolah pertanian teh diajar atau henteu kan gitu pertanyaannya. Kan pigawean aya hareupeun imah eta teh sakitu 2 hektar sawah di
urus ku bapana wungkul kan itu hari anak-anak atau cicing di imah tuh berarti kan ilmuna itu kan mulai ilmuna mah turun ke sawah itu kan udah moal cicing itu karena dia ada ilmu gitu. Nah, jadi kira-kira begitulah itu. Makanya orang kalau oleh Allah Subhanahu wa taala akan dibebani dengan amal, dibebani dengan ketaatan kepada Allah, diberi potensi. Apa potensinya? Potensinya itu adalah roh. Maka jin itu punya roh. Manusia punya roh, malaikat juga punya roh gitu. Malaikat fungsinya hanya beramal saja dia ya, taat kepada Allah saja, tidak ada yang lain gitu. Dan oleh Allah diharamkan bagi malaikat untuk bermaksiat dan memang tidak diberi kemampuan untuk bermaksiat. Nah, kepada manusia dan jin oleh Allah ruhnya ini diberi kemampuan untuk menyerap ilmu dan bisa digunakan untuk dua hal. Bisa digunakan untuk taat, bisa digunakan untuk maksiat gitu. Makanya nanti disebutkan di sini walaqad darokna li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Dan sungguh telah kami zarokna li jahannam, lemparkan ke neraka jahannam. Katsiran minal jinni wal insi. Banyak dari galangan jin dan manusia. Kenapa mereka dimasukkan ke neraka jahanam? Karena lahum qulubun. Mereka itu punya qulub, punya hati. Jadi gini, Bu. Ruh itu bahasa dalam Quran itu macam-macam disebutnya, tergantung fungsinya. Kalau zat asalnya disebut ruh. Fungsinya mengikat pengetahuan disebutnya akal. Fungsi pengetahuan untuk menetapkan amal, mau melakukan amal A, amal B dan seterusnya, itu namanya qalb. Jadi hati itu fungsinya adalah untuk menentukan tindakan sesuatu. Jadi itu sama, qulub, akal, ruh, eta kene gitu. Jadi sebetulnya tidak ada yang disebut dengan akal dan rasa, nggak ada. Itu sama, dua-duanya ada di situ karena rasa itu akan lahir kalau dia punya pengetahuan. Kalau tidak ada pengetahuan tidak akan ada rasa. Contoh begini ya, sakit hati, rasa bukan itu? Masuk nyeri hati kan gitunya. Sakit hati harus diawali dengan pengetahuan tidak? Jelas harus diawali pengetahuan. Contoh begini nih, katakan saja nih ada orang Afrika ya, dengartian bahasa Sunda. Dia carekan sok pakai bahasa Sunda kan itu. Mau nih carekan si anjing, si goblok dan sebagainya. Nah, carekan tapi si Afrika tidak dengar di bahasa Sunda kan seseriana dicarekan kan itu. Seserian itu padahal keur dicarekan gitu ya. Apa kata si orang Sunda teh dicarekan pakai bahasa Sunda. Itu orang Afrika dengartieun kan gitu. Nah, tidak sakit hati. Kenapa tidak sakit hati? Karena tidak ada ilmunya. Dia bahkan ketawa lucu. Nah, abad ketawa ningali orang Sunda. Nah, amak-amakan jadi seri kan ya. Jadi ilmunya itu adalah ilmu yang membuat dia jadi ketawa, bukan ilmu yang membuat dia menjadi marah gitu. Jadi itu disebut teresep sakit hati, senang tidak senang, dasarnya adalah ilmu. Dakwah ilmu nama moal ngerti itu. Ada ibu-ibu misalnya ya, teu apaleun salakina teh boga pamajikan deui. So. Ngambek tuh, Bu? Teu teu apal. Engke ambek nanti lamun geus. Nah gitu. Nah gitu banyak da ulah apaleun banyak ame teh ambek. Nah, jadi kira-kira gitu. Jadi karena ada ilmu, maka akan ada yang namanya tindakan. Gitu. Apakah itu tindakannya A, B marah, tidak marah, yang disebut dengan perasaan dan sebagainya. Itu semuanya dasarnya adalah ilmu. Jadi tidak ada rasa nggak ada ilmunya. Itu pasti ada ilmunya. Itu walaupun nanti ada nanti fungsi daripada qalb itu ya. Ada yang merekam informasi, fungsi dari akal ini. Merekam informasi itu didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan yang logik, ya pertimbangan logik. Kemudian ada yang mempertimbangkan sesuatu itu, dia bukan didasarkan kepada kepada logika
yang apa namanya yang pasti begitu, tetapi didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya syu'uri. Nah, ada namanya syu'ur ya, syu'ur. Jadi dalam diri manusia itu nanti kan ada potensi dalam akal itu yang disebut dengan logik dan yang disebut dengan syu'ur. Nah, logik dan syu'ur ini, logik sering disebut sebagai akal juga. Syu'ur ini sering disebut sebagai perasaan dalam diri, tapi semua basisnya adalah ilmu. Kalau nggak ada ilmunya nggak akan jalan dua-duanya, baik logika maupun rasa gitu. Jadi rasa logika itu dasarnya tetap ada ilmu, makanya ilmu itu adalah basis bagi perbuatan manusia, dan itu nanti ditentukannya ilmu menjadi amal oleh hati. Nah, itu disebut lahum qulubun la yafqahuna biha. Jadi makanya disebut qulub, hati, la yafqahun, yang tidak yafqahun, tidak memahami. Walahum a'yunun, dia punya mata, la yubsiruna biha, tidak bisa melihat. Walahum adhanun la yasma'una biha. Jadi jin itu punya mata juga, punya telinga juga seperti manusia, bisa mendengar. Ulaika kal an'am bal hum adall. Jadi mereka kalau tidak menggunakan semua potensinya itu seperti binatang, dan bahkan bisa lebih sesat daripada binatang. Kemudian dengan potensi itu manusia, jin ini ada yang beriman, ada yang kafir juga. Wa inna minna sholihun wa minna duna dalik kunna tara'iqa qidada. Kami bangsa jin ini, kata jin ya, as-sholihuna, ada yang soleh, ada yang iman, ada yang taat pada Allah. Wa minna duna dalik, tapi ada juga yang tidak, ada yang kafir. Kunna tara'iqa qidada, jalan yang ditempuh oleh jin ini banyak, beragam, sama seperti manusia. Jadi makanya jin-jin ini kalau dia baik, kalau dia beriman, mual mungkin menggoda kita, menjerumuskan kita ke jalan kesesatan. Itu kalau jin itu beriman, gitu ya. Kalau jin itu dia taat pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada jin kemudian menyesatkan manusia, jin nitah teu salat, jin nitah ulah wudu, jin nitah apa itu, kalau manusia datang ke dukun ya, dukun itu kan ininya bosnya jin itu. Karena kan dukun teh diajarkan usaha, diajarkan sihir. Sihir itu yang mengajarkan setan. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Jadi setan itu, nanti setan mengajarkan kepada manusia sihir. Nah, gitu ya, bahwa ketika sihir diajarkan kepada manusia oleh setan itu, nah nanti manusia akan melakukan tindakan-tindakan atau dia beramal ya dengan amal-amal yang oleh orang lain disebut sebagai amal yang aneh gitu ya, karena sihir itu kan bisa aneh-aneh tuh, bisa bikin orang jadi kelihatan ya, bisa jadi sulap kan ya, tadina botol katingali jadi kucing dan sebagainya gitu. Nah, itu perilaku-perilaku semacam itu dipelajarinya dari setan. Dan biasanya kalau ada orang datang ke dukun, nah ku si dukun teh lamun orang boga pamenta hayang beunghar, hayang payu dagang, hayang jadi pejabat dan sebagainya, itu suka dikasih jimat. Syarat nanti kan aneh-aneh tuh syaratnya teh, ulah dibawa wudu. Berarti lamun ulah dibawa wudu nanti ulah sholat, itu kan gitu. Lamun ulah sholat berarti kita disuruh kafir kenapa Allah Subhanahu wa taala. Data temu aja gitunya tulung ke sina sasajen. Kadang-kadang syaratnya itu harus kan loba dukun-dukun cabul nya pabalata ka dukun cabul teh. Mun aya ibu-ibu datang gitunya, datang ka dukun wae cek si dukun teh ini mangsanya. Komo lamun ibu-ibuna teh ngora keneh geulis deui kan gitunya. Eta ku si dukun teh ieu cenah syaratnya lamun hayang payu dagang, syarat nate ieu taya jimatna nu kadua cenah ieu kudu unggal datang ka dia harus berhubungan badan dengan dukunnya. Kan ngeunah si dukunna itu kan gitu. Dan itu yang model begitu itu banyak ya. Berarti kan nitah teu salat, nitah zina, kayak kadituna maling dan seterusnya itu. Pokoknya kemaksiatan itu lamun geus datang ka dukun itu selalu dianjurkan gitu. Jadi kalau sudah dianjurkan kemaksiatan berarti eta anu nitah ka dukun teh jin kafir itu. Jin yang tentu saja dia tidak taat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan jin itu seperti manusia juga ada ajalnya.
Walaupun iblis nanti ajalnya itu menjelang kiamat gitu, tapi ada ajalnya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di atas bumi ini, di semesta ini fan. Semuanya akan mati, akan hilang, akan fana. Para malaikat juga begitu. Jadi nanti malaikat itu menjelang kiamat ya mereka sama juga seperti makhluk lain akan mati juga. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang akan bako, yang akan kekal itu hanya Allah saja. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ada lagi misalnya doa dari Rasulullah begini. Rasul itu mengajarkan doa, a'udzu bi'izzatika. Aku berlindung dengan kemuliaanmu. La ilaha illa anta. Tidak ada ilah selain engkau. Alladzi la yamut. Yang engkau itu tidak mati. Wal jinnu wal insu yamutuna. Sedangkan jin dan manusia itu yamutun. Taraih. Jadi jin itu juga sama seperti manusia juga ya, mati. Makanya jin itu juga setelah mati dia sama seperti manusia. Ada yang masuk ke surga, ada juga yang masuk ke neraka. Pancena neraka tetina seune, ari jin di jin tina naon? Seune atuh moal panaseun eta si jin teh. Gitu. Moal panaseun gitu si jin teh da dilungkus seune. Ah kieu we tunggunya. Ari ibu diciptakeun tina naon, Bu? Tanah, cik pangmawakeun tanah garing. Urang baledogeun nyeri teh. Nyeri. Padahal pan dulu eta teh sarua tina tanah kan itu. Nah, jadi tentu saja urusan sakit tidak sakit itu tidak didasarkan kepada dari apa dia diciptakan. Gitu. Karena kan sifatnya jin itu tentu sudah berbeda dengan sifatnya api yang membakar itu. Itu pasti rasa sakit itu akan diberikan oleh Allah. Nah, itu sifat yang lain ya. Nah, ini yang berikutnya nih. Wujud rupa asli jin tidak dapat dilihat oleh manusia kecuali oleh para nabi. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan jin itu bentuknya pocong, none tak suster ngesot, kuntilanak, genderuwo, tuyul, itunya, ternyata bentuknya teh kararitu itu, maka itu pasti adalah dusta. Gitu. Sebab jin mah dah teu kitu. Kenapa begitu? Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Jin itu dapat melihat kamu, kabilah-kabilahnya jin, maksudnya ya bangsa jin teh kabeh bisa ningali urang. Min haitsu la tarawnahum, tapi maneh mah teu bisa ningali ka jin. Jadi kita itu nggak bisa lihat jin itu. Nah, jadi si jin itu nggak bisa dilihat oleh manusia. Jadi kalau ada orang yang mengatakan pernah melihat jurig anu, pasti itu bukan bentuk asli dari jin itu, karena memang oleh Allah tidak diperkenankan untuk dilihat oleh manusia. Bisi manusia cada teu kabayang atunya karena kaganggu atuh. Coba kalau di rumah kita ada jin, di WC aya jin, di luhur para aya jin, di mana segala macam, tuluy bisa ketemu ke urang. Pan riweuh atuh ngalpoe. Kan itu arek mandi teu kawur kan gitunya. Muka baju teh nah ya ketempuan itu gitu. Nah, makanya si jin itu tidak bisa dilihat. Cuma jin itu dapat menyerupai makhluk, tapi gambarnya aja, bukan hakikatnya. Jadi si jin itu bisa menyerupai makhluk yang biasa dilihat oleh manusia. Sekarang kalau misalnya nih pocong sok ditinggali teh ke jelema, nyosok atuh mun aya nu maot di kumaha dibungkus make naon? Nah, make kain kafan. Kan udah disebut pocong teh eta kan sabenerna mah orang meninggal dibungkus kain kafan, di talian kan sering kita lihat itu mah. Unggal aya nu maot oge kitu pan di Sumedang mah nya. Itu teu siga dipatikan kan. Ada paus meninggal kan itu di dangdanan eta mah gitu. Makanya kadang-kadang ya kalau jurig-jurig itu jurig ya, di setiap kebudayaan itu beda-beda bentuknya. Dongengna teh beda kan. Ari jurig di Indonesia mah pocong, lamun jurig di Cina naon? Pampir. Nah, bet pampir eta nu paeh teh sok di dangdanan siga kitu. Tuh lamun di Eropa Dracula, nah bet gitu. Nah, kan memang gitu itu di kalau orang Eropa mati ya di dangdanan siga kitu make jas, make ieu kan gitu. Mame serem saeutik Dracula teh make we eta naon?
pakai sihung gitu saya itu gitu. Ternyata mah dongeng lah kan itu ya, nggak ada. Jadi kadang akhirnya yang jadi tertuduh itu orang mati. Jadi nu maot dianggap jadi jurik. Nah, betul maot jadi jurik. Gak ada, orang meninggal itu dia sudah sampai kepada ajalnya. Jasadnya sudah meninggal, dikubur di dalam tanah, yang dibakar geus leungit, yang dilempar ke laut dia sudah dimakan ikan jasadnya. Rohnya di mana? Rohnya disimpan oleh Allah di satu alam yang disebut dengan alam barzakh. Teu bisa ditembus ku sasaana betul marakayangan. Dari mana ada apa namanya roh itu ya pergi ke sana ke sini dan seterusnya gitu. Gak ada. Roh itu disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bahaya eta si roh lamun bisa ulin ka ditu ka dieu sangeunana kan gitu. Nah, jadi roh itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di satu alam namanya alam barzakh itu kan itu. Nah, alam orang nyebut lagi alam kubur ya atau alam barzakh. Di alam satu alam yang kita nggak tahu di mana gitu. Tapi cenah sok aya ritual pemanggilan arwah. Sok datang cenah teh arwah teh sorana mirip. Ya, sorana miripnya misalnya teh aya saha aki urang nu geus maot. Sok cenah kudukun teh aya, kamu mau nggak panggil ini apa namanya, panggil kakek kamu kan itu ya. Sok atuh cenah dipanggil teh akhirnya teh nya bener sorana teh sarua. Gitu ya, sorana teh sarua akhirnya teh gitu. Jadi dipercaya padahal mah ge si aki teh ngomong naon gitu nya. Teuing ting bener ting henteu kan gitu. Da jawan baheula teh anu kan gitu sok kadongeng. Si eta teh memanggil arwah itu. Itu bukan arwah yang dipanggil, apa itu? Itu jin. Jadi yang dipanggil oleh dukun itu bukan arwah tapi adalah jin. Hari jin mah gampang lah depan aya jeung urang di imah ge aya teh geroan teh jin parah kan gitu nya. Kadia mana kan itu. Kumaha eta si jin bisa niru-niru suara? Ya bisa saja kan gitu ya. Dia tiru saja suara-suaranya kan gitu ya. Ditiru suaranya. Kemudian apa namanya menyampaikan sesuatu. Eta udah diomongkeun ku si jin bener atau henteu? Ya kadang-kadang sok aya benerna ya benerna teh misalnya si jin teh pernah nyaho si akina teh nunda duit dihandapeun kasur misalnya teh eta 2 juta zaman baheula kan gitu. Cek si jin teh cenah. Tapi manehna nyahonya ditu nah terus anakna udah nyahoan tah aki teh can baheula nyimpen duit handapeun kasur 2 juta sok geura teang. Wah bener tadi teang teh aya. Jadi disangka bener teh nu datang teh ruh padahal bukan ruh. Pandai si jin mah bisa nempo, urang teh bisa nempo ka jin. Itu mungkin saja itu jin yang ada di rumah atau setiap manusia dilahirkan itu manusia itu disertai dengan korinnya, jadi disebut dengan jin korin gitu. Jadi setiap manusia yang dilahirkan ketika itu juga nanti ada satu jin yang lahir. Matak jumlah jin teh sarua jeung jumlah manusia nu lahir eta minimal gitu minangan insyaallah moal ngaheurinan da jin mah teu katempo. Untung jin mah teu nyieun imahna teh siga jelema. Bayangkeun lamun jin nyieun imah siga jelema, wah parebut tanah eta kan. Itu perebut lahan. Dia punya dimensi yang lain yang tidak perlu mengganggu manusia. Jadi dia punya alamnya sendiri, punya dimensi sendiri. Tapi jin itu bisa menyerupai binatang, menyerupai manusia. Gambarnya saja. Taikannya tanah mah lain jelema gitu, dari disampeurkeun mah leungit da gambar hungkul. Karena gambarnya, gambar itu kelihatan seperti. Makanya kalau ayah muncul masieun ku pocong gitu nya, kadang-kadang si jurik masuk ke harian kan gitu, si jin itu harian we temogeun lagi gitu kanu sok sieun mah. Tapi lamun jelma wani eta ngahaja-haja yang nempo cik kumaha eta cok pocong tara aya. Kunaon tara aya dah. Kadana kepentingan si jin teh rek naon urang ngaheureuyan da wani ge henteu kan gitu. Lamun urang wani nu sieun jin. Lamun urang sieun anu wani saha? Jin gitu. Tah eta mah jadi lamun papanggih jeung jin itu gumantung urang. Lamun urang kawani gede maka jinnya bakal sieuneun gitu. Tah lamun papanggih jeung jurik teh kumaha urangna? Lamun urangna wani nu sieun jurik. Lamun urangna borangan maka nu jadi wani saha?
jurigna kan gitu. Mata kanu wadian mah tara aya. Sugan eta nya di kuburan madag aya tukang jaga kuburannya imana gigireun kuburan sok pangnanyakeun sok papangihan jeung kitu tara. Tara tuh naon da moal poe oge cicing di dinya. Wani we kan gitu. Bahkan dia mungkin kerjaannya tuh gali kubur dia ya. Gali kubur tepan meureun mangihan tangkorak, mangihan naon sakitu mah biasa kan itu ya. Tapi karena dia sudah biasa dan berani di situ datar aya sugan jin ngahajakeun itu nemongan jadi apa itu jadi tangkorak, jadi apa pocong dan sebagainya itu enggak ada. Gitu. Jadi itu mah akan sangat berkait dengan kondisi psikologisnya manusia. Kadang-kadang si jinnah teu nemongan oge bakat tingkusieun, maka muncul yang disebut dengan halusinasi. Padahal masih jinnah teh eueuh gitu, tapi aku sabab bakat tingkusieun jiga aya katemongan gitu. Padahal itu mah halusinasi kita aja. Itu kan orang yang saking takutnya depresi, tertekan dan sebagainya, apa yang dibayangkannya juga ayah padahal mau. Nah, jadi sering yang apa namanya yang model begitu juga terjadi. Nah, itu makanya kalau ada orang yang kasurupannya paling saheula, bawa-bawa lain kasurupan, itu kan gitu. Ya, gogorowokan buka ka hayang, kuna harewasan hayang naon? Hayang kawin, nya cager kan gitu. Kawin kan beres kan gitu. Jadi lain kasurupan. Nah, jadi ini yang apa namanya kadang-kadang kasus-kasus seperti ya kesurupan dan sebagainya ada yang memang diganggu oleh jin, tapi itu mah ada kasusnya jarang lah yang gitu-gitu. Lolobana mah depresi ya, kebanyakannya adalah yang apa namanya secara psikologis itu tertekan. Ini hadisnya ya, tidak usah saya bacakan nanti lama. Tapi intinya bahwa Rasulullah berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim menyebutkan bahwa kadang-kadang si jin itu ya dia meringkik seperti keledai. Dia kadang menyerupai ada apa namanya anjing hitam, ular hitam, ayam dan sebagainya. Matak jin mah sok resep lamun ditah neangan dia teh non teh sasajen teh serba hitam kan itunya. Neangan hayam hideung kan gitu. Tapi hayam hideung mahal kan. Camani itu cikopi hideung. Jadi teu meunang eta make gude ya. Seprit komo teu beukeun. Jadi kopi hideung, naon pokoknya sarua hideung kan gitu nya. Hayam hideung dan seterusnya. Noge kudu hideung gitu. Jadi lamun aya naon teh lamun aya jurig pesen gude teh. Baik, ini saya tidak sempat apa namanya ngopikan ininya apa dalilnya ya. Tapi nanti jin itu dapat berkomunikasi dengan manusia. Jadi bisa ngobrol, makanya dukun itu bisa dia diajarkan jurig gitu. Dia bisa ngobrol jeung si jurig nanti di bejaan. Tapi dari kenaon lah ngobrol jeung jin atunya. Wah gawe, da mau bisa mere duit itu si jin mah. Gitu. Tapi ada orang yang merasa hebat, merasa luar biasa ketika dia berkomunikasi dengan jin gitu. Padahal sebetulnya apa sih kebutuhan kita dengan jin itu gitu. Ari tatangga jarang ngobrol, jeung jurig ngeun ngobrol wae kan itu bahaya gitu. Mending ngobrol jeung tetangga, mending ngobrol jeung jurig. Tapi ya memang kenyataannya ada yang begitu. Kenyataannya ada dukun-dukun yang dia meminta kepada jin ngobrol dengan jin. Kumaha cara ngobrol? Nah, tentu saja tidak seperti manusia. Biasanya si jin itu ya dia akan meminjam media seperti manusia lagi, atau dia ngobrolnya itu di alam yang seperti mimpi. Itu seperti mimpi. Nanti manusia itu seperti mendapatkan bisikan-bisikan gaib ya. Aya nu ngomong tapi teu kadenge pokona mah nepi we kana ceuli teh gitu. Nah, makanya kalau dukun mau belajar sihir, salah satu syaratnya adalah kudu daek cicing dinu naon eta? Dinu hara-haraeun ya. Apa itu dia di guha, di luhur gunung, naon rek tatapa nah. Dia bersemedi di situ, diam saja kan gitu. Nah, itu lama-lama kalau dia manteng pikirannya hayang papanggih jeung jurig, kita jurigna datang gitu. Nah, itu dia datang dan akan mengajarkan kepada si dukun-dukun itu apa yang dia inginkan gitu. Jadi hayang anu dan seterusnya.
Dan itu disebutkan dalam surah Al-Baqarah 102 itu ya, ada manusia yang sengaja belajar kepada jin itu, berarti dia bisa komunikasi dengan jin itu. Nah, jin juga dapat membantu manusia juga, seperti yang terjadi pada masa Nabi Sulaiman misalnya ya, jin itu jadi tentaranya Nabi Sulaiman dan seterusnya. Tapi ini sayangnya si jin teh tidak bisa dijamin apakah bantuannya itu akan membuat manusia lebih taat pada Allah atau menyesatkan. Nah, jin mah lolobana lamun dipenta bantuan itu sering menyesatkan manusia gitu. Jadi banyak yang nanti disesatkan oleh jin itu. Cirinya disesatkan gampang, disuruh maksiat sama jin itu. Ulah wudu, ulah sholat, kudu anu, pokoknya serba kemaksiatan. Berarti si jin itu sedang menyeret manusia kepada kemaksiatan. Dan jin itu mengajarkan sihir kepada manusia. Tadi saya sebut ya, setan adalah sebutan bagi jin. Penghulu setan itu adalah iblis. Nah, sebagaimana umumnya jin, iblis pun berketurunan dan umurnya dipanjangkan sampai kiamat gitu. Ini beberapa sifat tuh yang harus kita ketahui dari jin-jin itu. Tuh, makanya kalau kita tidak mengetahui ini dan kita taunya dari mana, ini dari Quran, dari hadis Nabi Muhammad SAW. Jangan percaya ini informasi dari jin, sebab jin mah bisa wadul. Kalau Allah tidak akan berdusta, Rasul tidak akan berdusta, menyampaikan bagaimana sifat jin itu pasti benernya. Tapi kalau jin misalnya dulu pernah ada buku judulnya adalah dan sebagainya. Makanya lamun informasinya lain ti Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan dari Rasul, dari Quran dan dari hadis Nabi Muhammad SAW, ulah dipercaya teh kita bab jin teh komo lamun datang nanti curik dan dukun. Itu teh si dukun misalnya ngomong ya teh Mbah Anu misalnya kan, Mbah Terong Peot Mbah naon gitu kan, sok arajakeun teh datang ka mana, dan udah datangan teh yang akhirnya kena fitnah itu kan orang-orang terdahulu. Misalnya ya, lamun hayang papanggih jeung jurig teh datang ka makam naon itu di eta teh makam Pangeran Sumedang, dia makam di itu tuh, pokoknya loba makam tehnya Taji Malela, makam anu. Tah eta teh nu jadi tertuduh nate anu dikuburkeun di dinya. Jadi seolah-olah eta embah naon teh anu dikuburkeun di dinya eta nu mere ieu teh naon, nu mere wejangan, nu mere informasi dan sebagainya. Hayang ieu naon teh kaluar judi naon teh togel itu ya. Nomor gitu, nomor datang ka Mbah Taji Malela, mah nyuhunkeun anu dibere teh. Jadi disangkana Mbah Taji Malela anu dikubur di dinya teh eta tukang togel gitu. Mere informasi ya anu kan kacau itu namanya fitnah kan, kepada siapa itu? Kepada orang-orang yang sudah meninggal. Banyak orang yang meninggal tuh difitnah begitu, kuburannya dipakai untuk ketemu dengan jin. Kan si jin mah ngeun awe seserianna kan, nu mere nyaona si jin. Yang difitnah siapa? Yang difitnah itu orang-orang yang dikubur di situ. Padahal yang dikubur di situ mungkin orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik dan sebagainya, kuno dipitnah jadi tukang mere informasi nomor togel kan riweuh itu ya. Nah, ini kan kekacauan yang cara mikir kita tentang masalah itu. Lalu terakhir nih, bagaimana cara kita menghadapi jin ini ya. Pertama, kita harus selalu berhati-hati. Maksudnya berhati-hati itu karena kita memang juga diperintahkan kalau apa-apa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita harus berlindung kepada Allah dari godaan setan. Jadi artinya bahwa tidak ada manusia yang akan selamat dari godaan setan, dari jin dan sebagainya. Semuanya akan kena, makanya harus hati-hati. Bagaimana caranya supaya kita tetap benar? Kita harus berpegangnya itu pada petunjuk yang tidak akan bengkok, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi bener jeung salah jin, informasi ti dukun dan sebagainya, timbangannya bukan soal ieu mah bisikan gaib, bukan, tapi timbangannya sok ieu teh sarua teh jeung nu diajarkeun dina Quran jeung Sunnah. Makanya banyak orang yang tidak tahu Quran, tidak tahu Sunnah, ketika diberitahu oleh jin dia mudah saja terpengaruh. Gitu naon sababna? Sabab tara ngaji, teu nyaho tauhid itu bagaimana, syariat itu bagaimana, larangan Allah itu bagaimana, perintah Allah itu bagaimana.
temenang wudu tuturkeun teu wudu, temenang salat tuturkeun teu salat, zina dan seterusnya, padahal itu semua dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah kita diarahkan ke jalan yang keliru, kemaksiatan pada Allah, berarti itu memang kita sudah disesatkan oleh jin yang kafir itu. Kemudian selanjutnya kita harus selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal apapun. Jadi tidak perlu kita minta bantuan sama jin, itu ya, walaupun hidup kita susah, tapi kalau kita begitu mudah minta bantuan kepada yang gaib-gaib tadi tehnya, itu kan aya istilah mun barudak ora mah cenanya cinta ditolak, dukun bertindak, gitu. Minta pelet ka dukun teh. Itu kalau sudah begitu itu ya kan kita akan mudah dijerumuskan karena kita sudah ikut ke jalannya setan. Teu kaur teu payu dagang, cek tetangga dagang tehnya, kuring mah cenah ieu payu dagang teh datang ka Mbah Anu kan gitu, didatangan teh dukun teh, cek si dukun teh kudu anu. Memang kemudian mungkin ada namanya istidraj ya oleh Allah Subhanahu wa taala teh dibere we payu heula sakedeung gitu ya, sakedeung setahun 2 tahun, wah bener ya jampe ti si Mbah teh mati kan gitu ya, 1 tahun 2 tahun. Dia tidak tahu ada banyak kemaksiatan yang mengikutinya. Misalnya dia harus, kan kalau orang sudah belajar sihir ya, itu efek yang paling akan dirasakan oleh orang-orang yang berinteraksi dengan sihir itu mayufarriquna bihi bainal mar'i wa zauji. Tara aya nu rumah tanggana bener gara-gara datang ka dukun. Jadi yang suka datang ke dukun itu, atau yang pernah datang ke dukun itu, yang pertama kali akan diganggu itu adalah rumah tangganya. Apakah suaminya selingkuh, istrinya selingkuh, karena geus teu betah we jeung salaki pamajikan teh. Jadi oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat dari rumah tangga itu, kenyamanan dalam rumah tangga itu dicabut gara-gara apa? Datang ke dukun. Tadi nama pedah rimpuh usaha teh, pamajikan gandeng wae datang ka dukun keur ngarerepeh pamajikan, tapi efeknya justru malah akan menghancurkan rumah tangga gitu. Dan itu bukan sedikit, rata-rata nu datang ka dukun mah tara balik gitu rumah tangganya itu. Karena oleh Allah sudah disebutkan setiap orang yang datang ke dukun belajar sihir ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zauji, dia akan belajar sesuatu yang akan memisahkan antara suami dengan istrinya. Eta efek paling umum ya, di mana-mana bakal kerasa itu. Kalau nggak percaya coba bikin survei lah. Itu bisa aya babaturan tetangga udah datang ka dukun, lihatlah rumah tangganya. Bener tuh, rata-rata nggak bener itu. Gitu. Kenapa begitu? Da eta mah geus watak nangis di bejaan ku Allah gitu, tekan teu ngagugu kan gitu. Kalah ayo datang ka dukun ya sudah, itu efeknya pasti akan dirasakan. Dan saya kira tidak ada yang mengatakan bahwa perpisahan suami istri, perceraian itu hal yang baik. Siapa yang mengatakan perceraian itu baik? Gak ada. Orang bercerai berpisah suami istri itu adalah sesuatu yang buruk, walaupun diperbolehkan oleh Allah Subhanahu. Itu bagian dari bagian dari siksaan di dunia itu ya, yang diberikan oleh Allah itu adalah perceraian antara suami dan istri, itu kan gitu. Itu kan datengin tuh mana, nggak ada orang bercerai itu enak tuh, nyaman, nikmat itu. Kalau nikmat cerai kan itu nggak ada. Gitu, kabeh yang cerai bapak belit pas heula kan gitu ya. Dia berantem dulu, dan itu kan ketidaknyamanan dalam hidup itu. Dan itu salah satu sebabnya diantaranya adalah karena ada manusia yang malah datang ke dukun diajar karena sihir gitu ya, belajar sihir untuk memikat orang, sihir untuk memikat orang pelanggan dan sebagainya gitu. Dan itu yang yang kita karena tidak bersandar pada Allah akhirnya dijerumuskan oleh setan. Yang selanjutnya kita harus selalu berzikir, ingat sama Allah Subhanahu wa taala, menjaga sholat kita, menjaga membaca Al-Qur'an, menjaga ibadah-ibadah kita agar kita tidak mudah dijerumuskan oleh setan itu. Selanjutnya mengikuti jamaah kaum muslim. Mengikuti jamaah kaum muslim itu maksudnya adalah ulah sok nutur-nutur jalma nu mangaruhan supaya datang ke dukun, tapi ikutlah kepada kelompok orang yang memperlihatkan ketaatannya kepada Allah. Jadi daripada ngilu ka dukun ya mending kene ngilu ka ustaz ngaji kan gitu ya. Nah, ikut pengajian, ikut mendengarkan nasihat-nasihat yang di situ ada dibacakan ayat Quran, hadis Nabi dan sebagainya, maka itu akan menyelamatkan kita daripada ngadengikeun nasihat-nasihat di jurig dan dukun. Nah, kemudian mengetahui sifat setan tadi sudah dijelaskan ya, dan
selalu ingin beda dengan setan dan keinginannya. Jadi lamun setan hayangkan itu orang mamung kan itu. Jadi lamun setan yang sieun orang ulah sieun kan gitu ya. Kalau mun aya misalnya teh nu kasurupan carekan we bukan gitu ya. Atau lamun aya nu gandeng di imah di para gitu no, teka tempo sampeurkeun carekan ari sia gandeng kan gitu. Carekan gitu eureun sorangan eta. Urang lain kalah kasieun. Hari ibu-ibu aya nu kitu teh sok kalah ka ngahef kan gitu nya. Puguh atur sepeun jurig mah kalakah di nah teh beuki diheureuyan teh padahal dia datangi saja kan yang model-model begitu itu karena memang jin itu ada, tidak usah aneh dan kita tidak perlu takut dengan jin itu. Dan kalau kita berani ya jinnya tidak akan apa-apa, biasa aja. Dan orang yang tengah ganggu kan maksudnya tengah ganggu kita juga nggak tahu jin itu ada di mana. Nggak ada urusan kita mengganggu sama jin itu kan gitu. Si jinnya teh diganggu asa maneh ulah ganggu ka urang geus cicing teh sorangan-sorangan we erek hirup di imah pek we asal ulah ngiluan sare di kamar kan gitu. Mau apa ya silahkan aja kan gitu, asal jangan mengganggu kita kan gitu. Kalau sudah mengganggu udah marahi saja nggak apa-apa, si jin itu dimarahi juga nggak apa-apa. Nah, kumaha cenah lamun gelut jeung jin ya saat katempo we untuk katempo mah teu kudu gelut, kumaha hese gelut tau ge. Kan itu. Nah kira-kira begitu ya ibu-ibu bapak-bapak, beberapa hal informasi yang sederhana tentang jin ya, dan yang sering disebut dengan dunia mistik ya. Mistik itu adalah urusannya dengan jin, dan itu semuanya tuh pegawaian jin. Kalau kita tahu sifat-sifat jin ya sebetulnya nggak perlu pusing kita itu kan gitu ya, nggak ada urusan kita dengan jin tuh. Kenapa ini harus dijelaskan? Karena banyak orang yang tidak tahu petunjuk Allah, tengarti teu pernah diajar Quran jeung hadis, tungtungna loba nu nutur karena kahayang jin gitu. Ya, jin setan diikuti ya begitulah akhirnya hasilnya banyak orang yang tersesatkan gara-gara mengikuti petunjuk dari jin gitu, dari setan. Baik, saya kira itu saja yang bisa disampaikan. Kalau masih ada waktu dan itu sudah 8:30 ya. Tapi kalau mau ada yang ditanyakan boleh, kita ada waktu mungkin 5 menit sampai 10 menit, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya Bu? Ayang ini ya kemudian istri nanti Mas Bang. Saya tadi kan disampaikan itu sama seperti manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibadah itu yang ibadah yang diterima adalah ibadah yang sesuai dengan Nabi Muhammad SAW. Artinya jin dan manusia ini sama-sama umat Nabi Muhammad. Ya. Nah kalau Nabi Muhammad itu memiliki tugas berdakwah, maka bagaimana kita berdakwah kepada bangsa ini? Ya baik. Pertama, kita tidak diberi kewajiban dakwah kepada bangsa jin. Sabab jalma ge loba kene nu can didakwahan. Gitu. Daripada lieur-lieur mikiran kumaha dakwah ka jin, mending kene mikiran kumaha dakwah ka Papua. Gitu ya. Jadi ke pelosok aja ya daripada ke jin itu. Jin itu ada tugas dakwahnya dilaksanakan oleh siapa? Oleh jin lagi. Nanti mereka juga belajar kepada Nabi Muhammad kan, jinnya belajar mendengarkan. Kan kul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni. Jadi jin itu yang istama'a, dia mendengarkan. Jadi lamun saya ada ustaz di pengajian misalnya, saya sedang pengajian. Mungkin ada jin yang sedang mendengarkan. Itu jin anu balager eta mah moal ngaganggu ka ibu-ibu kan gitu. Dia mendengarkan, lalu mereka akan menyampaikan lagi kepada kaumnya. Dan mereka juga sama, di antara mereka ada yang solihun. Ada orang-orang baik nu hayang hirup bener, kumaha carana hirup bener kan gitu. Nah, dia belajarlah sholat, belajar apa segala macam ya. Itu nanti jin sendiri yang akan belajar, dan di antara mereka yang akan saling memberikan peringatan begitu. Nah, gitu. Jadi ulah jadi pikiran calon ustad, calon dai jelmanya gitu. Kenapa itu urusan manehna gitu. Jadi manusia mah ya mikir saja tentang bagaimana caranya kita menyampaikan dakwah kepada manusia gitu. Nah, begitu ya. Baik, silakan Ibu, masih ada pertanyaan? Nah, silakan Bu, maka. Waduh, sieun datang dina. Abdi mah Bu upami subuh eta ngimamah teh sok surat jin we diulang-ulang Bu. Tapi alhamdulillah jin teh kalalabur Bu. Tidak apa-apa Bu, nggak ada urusan itu ya membaca surat jin dengan datangnya jin. Data dibacakan surat jin oge di WC Ibu aya jin.
Iya kan, makanya ibu ngadoa lamun ka WC teh Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kan di WC itu ada setan, ada jin yang disebut walhan namanya ya. Nah, dia suka ada di mana itu? Di WC. Apa kerjaannya itu dia? Kerjaannya itu menggoda orang yang datang ke WC supaya dia betah ya di WC kan gitu. Mata loba anu di WC teh setengah jam sajam gitu ya. Betah di WC teh naon teh digoda ku setan teh. Padahal mah rek naon leuting di WC itu kan. Berapa lama kebutuhan kita berwudu? Kan sebentar saja. Kalau kita buang air berapa lama? Ada yang buang air sampai 2 jam gitu. Moal aya gitu. Jadi lamun aya nu betah di WC kudu loba di taudan temu kan itunya. Meme asup ka nanti WC teh auzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ayo bolak-balik sing yakin gitu supaya non, supaya si setan eleh gitu. Jadi asup ka WC teh geus sagedeung beres. Saperluna we ka WC tuh lasok cicing beres sebab jin itu ya, ini ada beberapa yang belum jelaskan tadi. Dia senang di tempat-tempat yang kotor. Kotor itu seperti WC, tempat sampah. Pokoknya nu kalalotor teh pasti ada tempatnya jin itu. Yang kedua, dia senang juga tinggal di tempat yang sepi. Makanya kenapa kuburan besok loba jurigan gitu ya. Eta teh lain nu parai harirup deui. Tapi karena kuburan itu kan namanya juga kuburan, kan sepi atuh, mana ya kuburan rame. Ya kuburan namanya memang kuburan. Nah, makanya kuburan itu sering dijadikan tempat tinggalnya apa? Bangsa jin itu, markasnya bangsa jin gitu. Nah, abad orang kudu sieun, teu kudu sieun abad sieun pan masing-masing hirup mah gitu. Tadi sudah saya contohkan si penjaga kuburan unggal poe hirup di dinya, sare di dinya, hudang di dinya kan gitu, unggal poe pagawean di dinya. Dia tidak pernah itu diganggu macam-macam sama jin itu karena sudah bertetangga baik dengan jinnya. Gitu, sudah bersahabat. Paling gue lama ngeherian dicarekan bener geus ganeng kan itu mana ini yang gitu. Selesai, gak ada apa-apa. Gitu. Jadi jangan berlebihan Bu menghadapi yang begitu-begitu, itu biasa saja. Gitu. Aya jin, aya naon, keun we da eta sarua makhluk Allah Subhanahu wa taala siga ucing. Jadi ulah alergi ya ucing, danya biasa we gitu. Nah, seperti ada jin juga begitu, itu nggak perlu aneh-aneh, biasa saja. Karena sekali lagi jin itu makhluk Allah juga, mereka juga punya tempat dan sebagainya, punya urusan masing-masing. Kita tidak perlu takut bertemu dan moal pepanggih jeung jin akhirnya gitu ya. Nah, dan kita yang harus kita waspadai adalah gangguan dari jin itu yang nanti akan menyesatkan kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala gitu, dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu Bu ya. Baik, terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan nanti kalau masih penasaran dibuka-buka, banyak sekali penjelasan-penjelasan mengenai masalah jin ini di Quran, di hadis, penjelasan ceramah-ceramah para ulama, para ustadz juga banyak ya. Tinggal diklik nanti di YouTube penjelasan mengenai masalah jin ini. Kalau ada yang khusus mau belajar, ada kitab judulnya Alamul Jin Wasyayatin, Alam Jin dan Setan, ditulis oleh Umar Sulaiman Al-Asqar. Sudah ada terjemahnya ya, Alam Jin dan Setan. Itu nanti bisa menjadi panduan kita untuk mengetahui bagaimana sifat-sifat dari jin itu dan bagaimana kita menghadapinya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ibu-ibu mana? Bapak informasi tentang jin dan sesuatunya menarik ya Bu ya? Ya, terima kasih. Kami atas nama Muslimin wal Muslimat alhamdulillah jazakumullah khairan Pak Ustaz. Mudah-mudahan ini yang kita dapat. Ini Bu, kalau saya sampaikan, sebetulnya saya kasih pilihan kata Ustaz Dokter ini. Sok kayak naon aja. Saya bilang, mana bebas mau bahas akidah, mau fikih, mau motivasi ibadah. Ternyata beliau menyampaikan ada beberapa pilihan. Mau geopolitik, mau alam jin dan yang tadi dibahas, mau tentang wakaf fikih dan seterusnya. Saya pilih coba Ustaz tentang akidah. Jadi ini untuk menguatkan akidah kita. Ya, mudah-mudahan saya lihat semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Sekaligus saya DKM mengundang kembali Bapak Ibu untuk kajian ahad 4 saksi Mei Mayu insya Allah kami 25 di tengah. Maka dia bukan urusannya, nanti kita lihat siapa yang akan tahu berikutnya. Terima kasih. Aku berdoa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.